Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama Astuti Prabhuwati. Sekarang kita mau belajar tentang cara membuat studi kasus ya. Studi kasus harus menulis maksimal 500 kata ya. Di sini ada pertanyaan yang harus dijawab. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran. Yang kedua, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Yang ketiga, hasil upaya untuk menyelesaikannya. Yang keempat, pengalaman berharga yang bisa diambil dari masalah yang dihadapi. Yang pertama, permasalahan yang pernah saya hadapi. Di sini saya menulis, sebagai seorang guru saya pernah mengalami permasalahan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tinggi. Salah satu permasalahan utama adalah adanya perbedaan kemampuan yang signifikan di antara murid-murid. Dalam praktek pembelajaran, beberapa murid sangat cepat memahami materi, sementara yang lain memerlukan waktu lebih lama. Saya harus memberikan perhatian dan pendampingan lebih intensif pada anak yang sangat lambat memahami materi. Selain itu, saat saya meminta siswa membentuk kelompok, ada murid yang cenderung pasif dan enggan berbicara atau berpartisipasi dalam diskusi kelas, yang membuat saya kesulitan untuk menggali ide dan pendapat mereka. Selanjutnya, upaya saya untuk menyelesaikannya yaitu untuk mengatasi permasalahan ini. Saya melakukan beberapa upaya sebagai berikut, yaitu identifikasi kebutuhan murid. Sebelum pembelajaran, saya melakukan asesmen awal. Untuk mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan setiap murid. Hal ini membantu saya memahami siapa saja yang memerlukan pendampingan lebih intensif dan siapa yang bisa diberikan tantangan tambahan. Yang kedua, pendampingan individu. Saya memberikan pendampingan individu kepada murid yang cenderung pasif dan enggan berbicara. Saya menggunakan pertanyaan pemantik untuk membantu mereka menyusun cerita atau pendapat yang akan disampaikan. Misalnya, saya bertanya tentang pengalaman menarik yang pernah mereka alami dan bagaimana perasaan mereka saat itu. Yang ketiga adalah saya melakukan diferensiasi konten dan proses. Saya membagi murid menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Murid yang memerlukan bimbingan diberikan materi dasar dan pendampingan lebih intensif, sementara murid yang cukup mahir diberikan tugas mandiri yang lebih menantang. Murid yang sangat mahir diberikan tugas tambahan membuat presentasi. Setelah selesai tugasnya, guru menyuruh siswa tersebut maju mempresentasikan tugasnya. Yang selanjutnya, saya menggunakan media pembelajaran. Saya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi seperti kartu angka, gambar, video, dan alat peraga sederhana berupa genjer hitung. Media dan alat peraga tersebut untuk menarik minat murid dan memudahkan mereka memahami materi. Saya meminta murid untuk menebak angka yang ada di genjer hitung. Murid sangat tertarik dengan pelajaran karena media dan alat peraga yang saya gunakan menarik. Yang ketiga, hasil dari upaya tersebut cukup memuaskan.
Murid yang sebelumnya pasif mulai menunjukkan peningkatan dalam partisipasi dan keberanian untuk berbicara. Mereka lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan ide mereka. Murid yang memerlukan bimbingan juga menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Selain itu, murid yang sudah mahir merasa lebih tertantang dan termotivasi dengan tugas tambahan yang diberikan. Pertanyaan yang keempat, pengalaman berharga yang bisa saya petik. Pengalaman berharga yang bisa saya dapatkan setelah menyelesaikan permasalahan ini adalah sangat penting memahami kebutuhan individu setiap murid dan memberikan pendampingan yang sesuai pada murid yang membutuhkan bimbingan khusus. Pembelajaran berdiferensiasi membantu saya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan setiap murid sesuai dengan kemampuan mereka. Berdasarkan asesmen awal pembelajaran, saya memperoleh data karakteristik peserta didik untuk saya jadikan dasar menentukan aktivitas pembelajaran di kelas. Saya menciptakan suasana belajar yang gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan, serta menggunakan berbagai variasi metode dengan mempertimbangkan aspirasi dari peserta didik, seperti menggunakan alat peraga dalam kegiatan belajar di kelas. Selain itu, saya mengakomodasi keberagaman kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Saya memberikan tugas berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Murid yang memahami materi lebih cepat diberikan tantangan tambahan dengan membuat presentasi. Untuk murid yang memerlukan bimbingan, saya memberikan pendampingan lebih intensif. Saya juga membuat suasana ruangan yang berbeda dan menanyakan perasaan peserta didik di awal pembelajaran dengan menggunakan emotion atau memilih respon yang diharapkan seperti tos, tangan, semangat, atau salam. Dengan pendekatan ini saya belajar bahwa penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan minat dan motivasi murid dalam belajar. Murid yang cukup mahir dapat mengumpulkan hasil kerja mandiri, sementara murid yang sudah mahir dapat mempresentasikan hasil kerja menggunakan kertas yang dikumpulkan ke depan. Tulisan saya ini mencapai 586 kata, sehingga sudah cukup untuk studi kasus yang harus mencapai 500 kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.